Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam agama tauhid. Ketemu lagi dengan kami Majelis Zikir Tarekat Naqsabandi Khalidiyah Al-Madiyah Nusantara wilayah Riau. Baiklah, kami akan membahas Tuhan yang bernama Allah. Agama itu mutlak, di atasnya pasti, maka wajib melewati sistem dan metodologi. Tentu ada syarat dan rukunnya. Sebelum sebelum Tuhan bernama Allah, namanya untuk Tuhan yang bernama Allah setelah 1500 tahun yang lalu memberi nama adalah Nabi Muhammad. Sebelumnya Tuhan itu bukan bernama Allah, tapi Allah Bapa yang memberi nama adalah Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa adalah nama Allah itu Yahum itu diberi Nabi Musa Yahudi. Di zaman Nabi namanya Allah, karena kalau Allah yang di ujung akhirat tertinggi atau di atas itu tidak punya nama. Tidak ada di situ lapas huruf, tulisan, merek, tidak ada sama sekali. Setelah menghampiri alam manusia, barulah bermerek dan bernama. Itulah setiap nama tentu ada alamatnya, ada titik ordinatnya. Di zaman Nabi, titik ordinat Allah itu adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Kalau kita bisa masuk ke ilmu qadim, itu sangat terang benderang dan jelas, karena Allah menghampiri alam manusia itu melewati nurnya atau sifat wujudnya. Yang pertama di dalam sifat 20 wujud, sifat wujudnya. Tapi yang Allah itu, yang wujud itu bukan Allah tapi sifatnya. Di dunia ada seorang manusia pembawanya, yaitu utusan. Di zaman Yahudi, pembawa utusan itu adalah Nabi Musa. Di zaman Nasrani, di pembawa utusan itu adalah Nabi Isa. Dia memberi nama Allah adalah Allah Bapa. Di zaman Nabi Muhammad, pembawa Nur Allah itu di dunia adalah Nabi Muhammad. Dia memberi nama Tuhan itu Allah. Pada intinya sama. Allah Bapa, Allah itu adalah nama sesuai dengan zamannya masing-masing. Padahal kita tidak fokus di nama. Pada intinya fokus yang di sebalik namanya. Siapakah pembawa nama itu? Karena kalamullah, hadis kursi, hadis itu yang menyampaikan cuma satu orang. Kalamullah itu dari Allah langsung. Itu yang menyampaikan di dunia adalah Nabi Muhammad melalui corongnya, mulutnya Nabi Muhammad. Hadis kursi, wilayah Rasul, yang menyampaikan tetap Nabi Muhammad. Hadis yang menyampaikan tetap corongnya Nabi Muhammad sebagai manusia. Jadi ada 3 sambungan.
taati Allah, taati Rasul, wa ulil amri minkum. Allah di sebalik Rasul, Allah di sebalik Rasul, Rasul di sebalik ulil amri minkum, manusia pembawahnya. Tidak mungkin seorang manusia bercakap-cakap langsung dengan Allah tanpa 3 perantara. Surah 51. Yang pertama di balik tabir, yang kedua melalui wahyu, yang ketiga lewat utusan. Apakah kau pernah bisa langsung dengan Allah? Itu tidak mungkin. Wahyu apalagi. Balik tabir, tidak pernah Allah langsung sama engkau. Makanya kalau carilah manusia pembawanya ini. Kalau zaman 1500 tahun yang lalu, pembawanya adalah Nabi Muhammad. Garis lurus, yaitu pembawa tali wasilah. Al-Maidah 35. Disitulah tali sambungan dengan Allah. Kau menaati Rasul, menaati manusianya, di sebalik manusianya ada Rasul, di sebalik Rasul ada Allah sendiri. Itu makanya 3. Jadi ada saatnya Nabi Muhammad berbicara sebagai manusia bin Abdullah, ada dia bicara saatnya berbicara sebagai Rasul, ada saatnya dia berbicara sebagai Allah, kalamullah yang disampaikan. Karena apa yang datang dari Allah itu bukan terjun kelopak terus ada tulisan bacaan ini itu, bukan demikian, tapi melalui kolbu seorang rasul atau seorang nabi. Habis itu ditranslate ke bahasa Al-Quran, ke bahasa manusia, jadilah mushaf. Awalnya kitab itu kodim, tidak berlapas, tidak berhuruf, tapi bisa dibaca. Ini kami fokus, kami dari Tarekat Arwah fokus membahas sisi rohani. Ini sangat penting supaya kita jangan menduga-duga. Allah itu bernama setelah terdeteksi melalui utusannya, utusan atau nurnya atau fi'il sifatnya. Ada seorang manusia pembawanya, yaitu namanya Nur Muhammad. Antara Nabi Muhammad dengan Rasulullah Muhammad ini ada 2 unsur yang berbeda, 2 entitas yang berbeda. Nabi Muhammad sebagai bin Abdullah sebagai manusia, Rasulullah ini tidak akan pernah mati. Karena itu adalah nur Allah itu sendiri. Makanya Nabi setelah berlindung mewarisi ilmunya ke al-ulama warasatul al-anbiya, rohanianya. Karena ilmu pengetahuan ada pada Sayyidina Ali, saya turunkan Sayyidina Ali, tapi isi dadaku sudah kuturunkan sama Sayyidina Abu Bakar. Nah, isi dada ini tidak bisa dibaca dengan akal, dengan panca indramu. Ini full kolbu atau rohani. Jadi carilah manusia pembawa itu, karena dialah yang tersambung. Kalau kau ingin mengenali matahari, pasti melalui cahayanya. Itu pasti, kau tidak akan mungkin sampai ke matahari. Kalau kau ingin mengenal Allah, temuilah nurnya. Karena ada seorang manusia pembawa nur itu di setiap zaman. Di At-Taubah 128, Rasul di kalumus sendiri. Memang tidak disebut lagi Rasul di akhir zaman, tapi disebut ulil amri minkum atau waliyam mursyida atau ulil amri minkum. Jadi jangan salah menafsir. Allah itu bernama setelah memasuki alam dunia, karena dimensi-dimensinya Allah di puncak akhirat tertinggi, akhirat itu alam tetap alam kodim, maha kodim, akhirat adalah kodim. Di situ
sudah ada di akhirat sudah ada partikel gelombangnya, atau rohaniah Rasulullah, atau para malaikat, atau para arwah-arwah yang suci yang telah berlindung, yang bisa sudah kembali kepada rohnya. Di situ akan ditemukan. Untuk menemukan ini tidak mungkin pakai akal, karena beda dimensi, beda ruang, beda waktu. Sementara kita di alam relatif, terikat hukum ruang dan waktu. Sementara alam qadim itu tidak terikat hukum ruang dan waktu. Tidak ada hari ini, hari esok, dan yang akan datang. Bahkan sebelum akhirat itu, bahkan sebelum dunianya ada, dia sudah ada. Bahkan dunianya hancur, akhirat tetap ada, karena sifatnya baku, qadim, kekal, mutlak. Yang baharu itu, yang berubah-ubah itu adalah alam baharunya, dunianya, yang dibawa manusianya. Karena sifatnya itu relatif, ada masa expirednya. Makanya zaman Nabi Isa, nama Tuhan itu Allah Bapa. Tidak akan sampai ke Allah Bapa tanpa melalui aku, kata Isa. Karena membawa nur Allah itu adalah Nabi Isa. Dengan demikian juga kata Nabi Muhammad, tidak akan sampai tanpa melalui dia. Karena Nabi Muhammad cari, kalau engkau belum bisa beserta Allah, carilah orang yang sudah berserta Allah. Disitulah penyembahanmu, pengabdianmu, sami'na wa atona. Apa kamu bisa sami'na wa atona sama Allah? Itu kan tidak mungkin. Mendengar, sami'na, mendengar. Apa yang diperintahkannya kerjakan. Apakah Allah memerintahmu langsung? Kan tidak mungkin. Allah memerintah melalui utusannya. Utusan itu kena ada yang mengutus. Inilah kekeliruan kita di akhir zaman tentang Allah. Pada Allah itu, padahal Nabi berpesan awal ludin ma'rifatullah. Awal mula beragama itu harus kenal Allah, supaya menyembah atau sesembahan kita ada. Jadi kita menyembah keutusannya, berbakti, mengabdi, berserah diri keutusannya. Karena dengan Allah tidak mungkin. Gini-gini aja contohnya. Seandainya datang ke tempat kita atau ke daerah kita seorang presiden, Prabowo, sudah kita sambut dengan begitu meriahnya. Tokoh adat, tokoh masyarakat, bahkan pejabat-pejabat tinggi sudah hadir di satu aula. Terus pembawa acara atau protokol membacakan rentetan acaranya. Yang dipanggil pertama adalah, kami persilakan Bapak Presiden maju. Saat itu Presiden nggak bisa datang. Yang datang adalah utusannya. Apa yang disampaikan utusannya itu adalah amanah dari Presiden. Tidak ada bedanya. Itulah yang di dalam Al-Quran, pertemuan dengan kami. Kami, masa Allah lebih dari satu kami? Jadi kita nggak usah mencari Allah yang lesahkan isi sayun, yang tidak serupa, tidak bernama, tidak bermerek, tidak terlintas di benak kita. Nggak usah, terlalu jauh, terlalu jauh. Itu batin tidak mungkin nampak oleh panca inderamu. Kita cari Allah yang zahir. Kita cari dulu Allah yang zahir, atau Allah yang mengatakan dirinya kami. Itu lebih gampang atau lebih mudah. Biar tersambung apa yang kita sampaikan itu terdengar sama dia, terlihat dia sama kita. Itu secara logika jelas gitu. Jadi nggak usah dicari dulu Allah yang maha metafisika.
atau yang metafisika, cari dulu yang fisika, yang satu dimensi dengan kita. Ilahi anta masudi wa ridho kamalubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.